Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihani oleh Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di Yeremia 16 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kejahatan ketika seseorang menjadi Tuhan. Tetapi mungkin Allah menjadi manusia. Ketika Yesus berkata, "Aku adalah anak Allah," maka sontak orang yang memahami hukum Taurat, memahami tentang Alkitab, kitab suci, orang-orang Farisi yang ada di Israel, yang berada di Yerusalem, mereka langsung berbondong-bondong ingin melawan Yesus. Mengapa? Karena bagi mereka itu adalah kejahatan. Tidak ada orang yang bisa menyamakan diri dengan Allah dengan berkata, "Aku adalah anak Allah." Dan kini kita semakin mengerti satu hal, bahwa Yesus adalah Tuhan sejati. Dan ketika kita semakin memahami keberadaan kita, mengapa ada orang yang bisa menjadikan patung lembu emas, menjadikan patung, membuat pohon untuk mereka sembah. Dan pikiran mereka sebenarnya ingin berkata, hendaklah Tuhan itu berada terus di sini. Sehingga mereka menjadikan itu untuk mereka sembah. Dan melalui nats hari ini yang kita dengarkan, jika manusia membuat hal yang demikian sebagai Allah bagi dirinya, yang demikian bukanlah Allah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan itu tidak ada karena produksi pikiran. Tuhan itu tidak ada karena kita bisa membuktikannya dalam rasio. Tuhan itu tidak ada karena kita mengalami segala sesuatunya. Tuhan itu tidak ada karena kita sembuh dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi, baik kita tidak percaya, baik kita tidak mencari tahu, tetapi Dia sudah ada dari yang ada. Sehingga segala sesuatunya telah dibantahkan bahwa tidak ada yang dapat menjadikan apapun di dunia ini untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu ini sebagai bentuk dari pasca kondisi. Jika orang berkata, "Aku menyembah pohon," sebenarnya bukan pohonnya yang aku sembah, tetapi aku menyembah yang tidak dapat kujangkau itu. Tentu seolah-olah itu menjadi instrumen. Padahal sebenarnya tidak ada istilah perantaraan dalam keyakinan, dalam iman. Ketika kita menyembah Kristus Yesus, kita menyembah Allah Tritunggal. Di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Allah yang Esa itu. Sehingga ketika kita tunduk, patuh, mati, mencintai, menghormati pribadi Yesus Kristus, itulah penggenapan yang dapat membawa kita kepada pengenalan yang lebih jauh. Sehingga Yesus berkata, "Siapa yang menerima aku, mereka menerima Bapa. Siapa yang menolak anak, dia menolak Bapa." Sehingga ketika kita berada di dalam Kristus, kita telah berada di dalam Allah Bapa. Sehingga ketika kita berada di dalam Kristus, kita terus membuktikan perjalanan iman kita itu. Sebagaimana ketetapan itu telah tercantum dalam Alkitab. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan menjadikan Allah lain selain Allah kita yang Esa itu. Di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan ada lagi Allah yang lain. Mengapa demikian?
Karena tidak ada campur baur manusia tentang ketuhanan Tuhan. Tetapi kita adalah manusia yang harus berbakti dan tunduk kepada ketetapan Tuhan, karena kita adalah yang diciptakan untuk Tuhan. Sehingga ketika kita diciptakan untuk Tuhan, maka tugas, fungsi kita di dunia ini adalah sebagai mitra kerja Allah untuk memuliakan Dia, bukan untuk menciptakan Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu lewat firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah, Allah yang Esa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami supaya jangan mempergunakan produksi pikiran kami yang ingin menciptakan realitas. Sehingga ketetapan-Mu lah Tuhan yang terus kami cari. Ketundukan kami menunjukkan rasa hormat kami kepada Engkau yang telah menciptakan, menebus, dan menyelamatkan kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.